anak-anak semuanya, berjumpa lagi bersama Ibu Reti. Hari ini kita belajar bersama-sama pendidikan agama Katolik kelas 2. Ibu berharap semuanya kabarnya sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Tepuk semangat. Semangat, yes. Baik anak-anak semuanya, sebelum belajar kita awali dulu dengan berdoa. Sekarang ambil sikap berdoa yang baik dan sopan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu mengabul permohonan kami. Bantulah kami Tuhan agar selalu bersyukur kepadamu. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak semuanya, sekarang kita belajar ya pelajaran 20, yaitu doa permohonan. Nah, sebelum itu Ibu Reti bertanya dulu nih, siapa yang pernah memohon kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya? Misalnya, Mama, nanti kalau saya naik kelas, saya minta kado ya, please, aku bermohon. Nah, terus mamahnya menjawab, baik anak, kalau kamu nanti naik kelas saya akan memberikan sesuatu, karena anak-anak sudah bermohon. Nah, kemudian apalagi ya mau minta kepada orang tua? Banyak. Dalam bentuk makanan, minuman juga, pakaian kita minta. Anak-anak pasti orang tua kasih. Kalau itu memang menjadi kebutuhan anak-anak. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa, memohon dengan rendah hati. Misalnya mau minta Tuhan Yesus karena mau ulangan, bermohon, berdoa, Tuhan Yesus, dalam isi doanya, terima kasih atas kebaikanmu. Sekarang aku mau minta ketekunan untuk belajar, supaya engkau mendampingi aku, sehingga nanti ulanganku nilai-nilainya baik. Nah, kita bermohon dengan Tuhan Yesus. Kalau itu menjadi kebutuhan kita, terus kita tidak putus-putus berdoa, dengan tekun berdoanya, tidak putus asa, maka Tuhan Yesus memberikan kepada anak-anak dan mengabulkan permohonannya. Ya, itu tentang permohonan. Jadi berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan, mengungkapkan syukur atas apa yang kita rasakan, baik itu sedih maupun bahagia. Sedangkan doa permohonan adalah doa meminta sesuatu kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan dan harapan. Anak-anak, kita juga perlu bertekun dalam berdoa. Kita memohon sesuatu dengan sikap tulus dan rendah hati. Anak-anak, sekarang kita mendengarkan cerita dari kitab suci, yaitu seorang perwira yang namanya Kornelius. Dia memohon kepada Tuhan, meminta sesuatu. Apa ya? Kita mendengarkan ceritanya. Permohonan perwira Kornelius. Di pantai Danau Galilea yang indah terletak sebuah kota kecil yang bernama Kapernaum. Di Kapernaum hiduplah Kornelius, seorang perwira tentara Roma. Ia mengepalai satu regu tentara yang terdiri atas 100 orang
yang menjaga keamanan di daerah itu atas nama Kaisar Roma. Sekalipun ia seorang anggota tentara penjajah, Cornelius adalah seorang yang baik. Ia bersikap adil dan jujur. Ia suka menolong orang yang miskin, dan ia membangun rumah ibadat bagi penduduk kota itu. Karena Cornelius hidup jauh dari kampung halamannya dan jauh dari istri dan anak-anaknya, ia membeli seorang hamba di pasar untuk membantu dia memasak, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Hamba itu diperlakukan Cornelius seperti anaknya sendiri. Suatu ketika hamba itu jatuh sakit, demam tinggi, dan ia berbaring lemah di tempat tidur dan hampir mati. Cornelius sangat kasihan melihat hambanya yang menderita sakit itu. Di dalam kesusahan itu, Cornelius ingat akan Yesus dari Nazaret yang sering mengajar di rumah ibadat yang dibangunnya itu. Menurut cerita orang, Yesus sangat berkuasa dan sanggup menyembuhkan orang sakit. Cornelius berpikir, "Saya akan pergi mencari Yesus. Dialah yang bisa membantu hamba saya." Lalu perwira Cornelius meninggalkan rumah untuk menemui Yesus. Karena Yesus tidak ada di kota, maka Cornelius mencari dia di luar kota. Pada saat Cornelius keluar dari pintu gerbang kota, ia melihat Yesus masuk. Cornelius langsung menjumpai Yesus dan berkata, "Guru, hamba saya sakit di rumah. Ia berbaring lumpuh di tempat tidur dan sangat menderita." Yesus terharu mendengar perkataan perwira itu, sebab biasanya orang Roma memperlakukan hambanya seperti binatang. Mereka berbicara kasar kepada hambanya, menendangnya, dan memukulnya tanpa kasihan. Akan tetapi perwira itu datang kepada Yesus karena berbelas kasihan terhadap hambanya yang sakit itu. Karena itu Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkan dia." Cornelius sungguh senang mendengar Yesus mau datang untuk menolong hambanya. Tetapi Cornelius menjadi bingung dan berpikir, bagaimana Yesus mau datang dan masuk ke dalam rumah saya? Bukankah orang Yahudi tidak boleh masuk ke dalam rumah orang kafir seperti saya ini? Tetapi hamba saya sakit keras, dan Yesus mau datang untuk menyembuhkannya. Bagaimana ini? Cornelius berpikir, kalau Yesus memberi perintah, niscaya perintah itu akan terlaksana. Maka Cornelius berkata kepada Yesus, "Tidak usah takut datang ke rumah saya, tetapi bersabdalah saja, maka hamba saya akan sembuh." Yesus heran dan kagum mendengar perkataan perwira itu. Yesus menoleh kepada orang banyak yang mengikutinya dan berkata, "Bukan main orang ini. Di antara orang Israel pun belum pernah aku menemukan orang yang begitu percaya kepadaku." Lalu Yesus berkata kepada perwira Cornelius, "Ulanglah, apa yang engkau percayai itu akan terjadi." Pada saat itu juga hambanya menjadi sembuh. Dalam Injil Lukas tadi menceritakan tentang seorang perwira Romawi memohon kepada Yesus agar menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Yesus mengabulkan permohonannya bukan karena ia berkuasa, tetapi karena perwira itu memohon dengan tulus dan ikhlas serta penuh iman. Sekarang kita mendengarkan tentang hal pengabulan doa. Mari kita mendengarkan cerita. Hal pengabulan doa.
Bacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, dalam Injil Matius tadi menceritakan kepada kita bahwa untuk memohon sesuatu kepada Allah harus dilakukan dengan terus-menerus. Dan perkataan Yesus tadi, anak-anak, mengajak kita untuk selalu berdoa tanpa kenal putus asa. Anak-anak, pertanyaan refleksi untuk kita renungkan hari ini. 1. Apakah aku selalu berdoa kepada Tuhan dan memohon bantuannya? 2. Apakah doa pernah dikabulkan oleh Tuhan? Untuk diingat, marilah kita memohon kepada Tuhan dengan sikap tulus dan rendah hati ketika kita berdoa. Anak-anak yang ada di rumah, selalu semangat dan tekun dalam berdoa agar anak-anak selalu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak semuanya yang ada di rumah, pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Baik anak-anak, untuk menutup pelajaran kita berdoa dulu. Kita ambil sikap berdoa dengan baik. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dan mengabulkan doa kami. Ajarilah kami Tuhan agar selalu bersyukur kepadamu dan membagikan berkat bagi sesama kami. Mari kita berdoa. Salam Maria, supaya Bunda Maria mendoakan kita. Kita ucapkan bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.